Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam Mazmur 92, ayat 14. Demikian firman Tuhan. Mereka yang ditanam di rumah Tuhan akan berbuah di pelataran Allah kita. Pada usia tua, mereka tetap menghasilkan buah, segar dan subur. Saudaraku, ketika kita memasuki usia tua, seringkali kita merenungkan apa yang telah kita capai dalam hidup ini, dan bagaimana kita dapat terus berdampak di dunia ini. Mungkin kita merasa bahwa energi dan kekuatan kita berkurang, namun kita dipanggil untuk memahami bahwa usia tua bukanlah penghalang untuk memberikan dampak yang berarti. Dalam Mazmur 92, ayat 14, kita diberikan gambaran indah tentang orang-orang yang tetap berbuah di usia tua. Mereka yang ditanam di rumah Tuhan, yang berakar dalam iman dan hubungan dengannya, akan tetap menghasilkan buah-buah yang segar dan subur. Meskipun tubuh mereka mungkin lemah, roh mereka tetap hidup, dan memberikan pengaruh yang berkelanjutan. Berdampak di usia tua bukanlah tentang prestasi besar atau popularitas, tetapi lebih tentang membagikan kebijaksanaan dan pengalaman hidup kita kepada generasi berikutnya. Ketika kita membagikan kebenaran dan kasih Tuhan kepada orang lain, kita membantu membangun fondasi yang kuat bagi masa depan. Kita dapat mempengaruhi hidup orang-orang di sekitar kita melalui keteladanan, doa, pelayanan, dan pengajaran. Jangan meremehkan pengaruh Anda di usia tua. Allah tidak memandang usia kita, tetapi hati kita yang penuh dengan iman, kasih, dan ketekunan. Kita dapat memanfaatkan pengalaman hidup kita untuk memberikan nasihat bijaksana, kekuatan moral, dan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, ingatlah bahwa kita adalah pelayan Tuhan sepanjang hidup kita, dan pelayanan itu tidak mengenal batasan usia. Saat kita tetap terhubung dengan Tuhan, Dia akan menguatkan kita, dan memberi kita kekuatan yang diperlukan untuk terus berdampak. Teruslah mencari kehendak-Nya, dan Dia akan membimbing kita dalam cara yang memperlihatkan kebesaran-Nya. Dalam usia tua, kita memiliki kesempatan yang unik untuk menjadi saksi hidup akan karya Tuhan dalam hidup kita. Melalui kepercayaan dan ketekunan kita dapat menunjukkan kepada dunia, bagaimana kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan dapat terus memberikan dampak yang berarti. Jadi, mari kita hidup dengan tekad yang kuat, terus mencari dan melayani Tuhan, dan membiarkan Dia menggunakan kita untuk memberkati orang lain di segala usia. Dalam usia tua, kita dapat berdampak, menginspirasi, dan menjadi saksi kebesaran Tuhan bagi generasi yang datang setelah kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami.
dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.